Dasar negara Republik Indonesia ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan penegakan hukum syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya menemukan satu cuplikan video yang menurut saya layak harus saya sharing kepada pemirsa sekalian. Video ini disampaikan oleh Egy Sujana di depan baca pres Anies Rashid Baswedan. Egy Sujana mengatakan bahwa jika Anies Rashid Baswedan terpilih menjadi presiden di bangsa ini, maka penegakan hukum syariat Islam itu harus dilakukan. Inilah bahayanya jika negara ini dipimpin oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Bahkan dia mengaku kecewa ketika Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta karena Anies tidak mampu untuk menegakkan hukum syariat Islam di DKI Jakarta itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari dulu sampai sekarang negara Indonesia ini adalah sebuah negara pluralisme. Negara yang terdiri dari berbagai macam agama. Negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, adat istiadat, golongan, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah pantas bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini diterapkan hukum syariat Islam itu? Tentunya tidak. Kita ini adalah bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini dan mendengarkan secara detail. Saya juga mohon, mungkin video ini bisa di-sharing sebanyak-banyaknya di media sosial kalian, agar pemirsa sekalian, saudara dan saudari kita semua bisa mengetahui informasi ini. Bahayanya jika kita memilih Anies Rashid Baswedan untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Ada juga video yang beredar di mana seorang Alfian Tanjung mengatakan bahwa jika Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden di bangsa ini, maka HTI harus dihidupkan kembali. Padahal jelas-jelas HTI itu adalah sebuah ormas garis keras, atau yang lebih kita kenal ormas radikal yang ada di bangsa ini, sehingga pemerintah membubarkan ormas ini. Mari kita simak bersama-sama, dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa menelaah apa yang disampaikan oleh Egy Sujana berikut ini. Adinda Anies yang dimuliakan Allah, dalam pidato yang kemarin meluruskan jalan dan menggelar keadilan. Kalau tidak salah begitu. Pertanyaan seriusnya, luruskan jalan yang mana? Kalau mengacu ke Al-Quran yang sering kita baca setiap hari, Al-Fatihah, Ikhdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim,
khairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa? Ya orang tua kita, orang-orang tua kita sampai kepada Rasulullah. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai dan lagi sesat. Nah, kita harus mengacu kepada sejarah. Dan untuk itu Dinda Anis sangat cerdas, saya lihat, mampu memahami itu. Jadi kalau mau mencapai jalan yang lurus yang tiap hari kita baca dalam sholat, jangan ikuti yang bukan Rasulullah sampaikan. Itu mutlak. Kalau enggak musyrik kita. Dan pasti dimurkai oleh Allah. Lagi sesat. Yang kedua, poin pentingnya adalah jalan yang lurus itu Rasulullah diajarkan oleh Allah dalam surat Fatir. Mohon diingat surat Fatir ayat 29. Itu programnya ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Program ASI ini mestinya yang diajarkan buat rakyat Indonesia. Karena tugas pokok presiden, menurut alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, itu adalah programnya mestinya ASI. Bagaimana penelitian dari Monash University, 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Lalu bagaimana mau mencapai masyarakat yang berkeadilan? Menggelar keadilan untuk mencapai keadilan sosial. Sementara tidak ditopang rakyat Indonesia-nya tidak sholat 75%. 73%-nya tidak bisa baca Quran. Bagaimana tercegah keji dan mungkar? Kan tidak mungkin. Nah, breakdown-nya tentu itu harus dalam sistem pendidikan yang kita tidak menyadari sampai hari ini kita dibuat sekuler dan bayar. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, UIN sekarang di bawah Menteri Agama, jurusan akhirat. Ini kan terpisah. Padahal doa kita, Robbana atina fid dunya hasanah. Ya, dan dunianya baik, akhiratnya baik. Bagaimana mau akhirat baik kalau dunianya kita tidak menegakkan hukum-hukum Allah? Waktu gubernur bisa dipahami lah. Belum ada pergub atau perda yang berdimensi untuk bagaimana penegakan syariat Islam. Tapi kalau udah jadi presiden, tidak bisa dimaafkan lagi karena sudah paling berkuasa, nomor 1 dan punya peluang untuk itu. Karena yang membuat hukum di negeri ini adalah presiden dan DPR menurut pasal 5 ayat 1 dan pasal 20, 21 UUD 45. Nah, poin pentingnya adalah dasar negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1 berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Di alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka logika hukumnya, di Indonesia seharusnya berlaku ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah. Itu logika hukum. Kalau tadi yang dari TNI ngajarin tentang Panglima TNI, ini lebih dasar negara Republik ini tauhid. Tapi kita selalu dibenturkan dengan kadrun, dibenturkan dengan politik identitas. Itu tidak benar. Termasuk Anies keturunan dari Yaman atau apa, dipersoalkan. Dia nggak mengerti tanggal 9 Agustus 1945 sudah ada resolusi tidak lagi bangsa Arab itu bukan termasuk bangsa Indonesia. Ada. Bahkan disepakati oleh Soekarno dengan Chu Enlai waktu itu. Jadi beda dengan Tionghoa. Kalau Tionghoa tidak dimasuk sebagai bangsa Indonesia, dia punya 2 keluarga negara. Kalau orang Arab udah selesai, dia orang Indonesia, tapi tetap dibully sedemikian rupa. Maka untuk itulah, dalam perspektif hukum, kalau mau jalan yang lurus, pakailah konsep ASI, terangkan sebaik-baiknya pencerahan kepada rakyat,
ya, tidak, ini ada pendeta, ada yang lain non-muslim, Anda jangan salah sangka, dengan sistem Islam, justru Anda dapat kedamaian. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada konsep terorisme dan lain sebagainya. Saya sering berdebat tentang itu dan pernah dipenjara untuk hal-hal yang begini. Jadi saya terangkan dengan baik. Tunjukkan pada saya satu saja ajaran Islam yang menciptakan dia menjadi teroris. Nggak ada, senyum aja ibadah tuh. Nyambut tamu ibadah. Apalagi nolong orang bayar sedekah ibadah. Masa pasang bom sembarangan boleh? Kan nggak benar, ini by design. Karena ada programnya, ada uangnya, ada biayanya untuk menternak terorisme itu. Nah, tiba saatnya kita berharap dengan Adinda Anies berkenan nanti ditakdirkan oleh Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya, Allah yang berikan kekuasaan itu dan Allah juga cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Kita berharap Allah menakdirkan Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jelas ya, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini. Hal yang disampaikan oleh Egy Sujana ini saya akan dukung jika di negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya terdiri dari satu agama saja, yakni Islam. Tetapi selama di negara Indonesia ini masih terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, ras, dan lain sebagainya, makanya hukum itu tidak bisa diterapkan. Saya sepakat jika hukum itu hanya diberlakukan kepada umat yang muslim, di negara muslim. Tetapi negara kita ini bukan negara muslim. Negara kita ini adalah negara yang majemuk. Inilah pendukung Anies Rashid Baswedan yang memaksakan Anies. Mungkin seorang Anies Rashid Baswedan tidak berkehendak bahwa itu terjadi. Tetapi para pendukung Anies ini sudah sangat luar biasa. Mereka sudah merencanakan segala sesuatu jika Anies Rashid Baswedan ini terpilih sebagai presiden di bangsa ini. Dan saya sangat yakin apa yang disampaikan atau apa yang diusulkan oleh para pendukung Anies ini pasti akan disetujui oleh Anies Rashid Baswedan. Inilah bahayanya jika negara ini dipimpin oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semakin kesini semakin mengerucut kemana dan tujuannya seperti apa yang akan dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan jika dia berkuasa menjadi presiden di bangsa ini. Tadi saya sudah sampaikan, ada sebuah video yang cukup viral di media sosial yang disampaikan oleh Alfian Tanjung. Dia menyatakan itu dengan jelas di depan publik bahwa jika Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden, maka HTI itu harus dihidupkan. Mau jadi apa negara kita? Dan barusan kita mendengar pernyataan disampaikan oleh Egy Sujana bahwa hukum syariat Islam itu harus diberlakukan di bangsa ini dengan program ASI tadi, Al-Quran, sholat, dan infak itu. Bagi saya secara pribadi, itu tidak akan menjadi persoalan jika negara ini, bangsa ini hanya terdiri dari satu agama saja. Silakan, monggo, saya pasti dukung. Tolonglah, kita jangan ego.
Kita harus berpikir dengan agama lain, berpikir dengan orang lain, berpikir dengan suku orang lain. Jangan kita merasa bahwa kita yang paling benar. Kami yang minoritas ini mengakui bahwa di bangsa ini penduduk mayoritasnya adalah Muslim. Tetapi bukan berarti bahwa karena mayoritas, lalu seenaknya mengubah dasar negara Republik Indonesia ini. Sekali lagi saya berharap semoga pemirsa bisa men-share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga, ke sahabat, dan kenalan kita. Inilah bahayanya jika negara ini dipimpin oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Pendukungnya Anies ini terlalu fanatik. Kita belajar dari yang lalu-lalu. Dari pemilu kada 2017, di mana Anies Rashid Baswedan didukung oleh ormas-ormas radikal yang saat ini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Ada FPI, ada HTI, Khilafah. Tapi sampai sekarang mereka tidak pernah berhenti. Mereka terus bersuara. Mereka terus mendorong Anies Rashid Baswedan. Dan apalagi jika Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden di bangsa ini, maka semuanya itu harus dilakukan. Harus ditetapkan. Harus diberlakukan. Makin kacau lah negara kita. Semoga saja cuplikan video tadi bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa Anies Rashid Baswedan jika terpilih sebagai presiden di bangsa ini, maka hukum syariat Islam itu akan ditegakkan di bangsa ini, akan diberlakukan di bangsa ini. Semoga kita menjadi pribadi yang sadar bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya mohon maaf jika ada buah pikiran dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mohon tinggalkan kritik dan saran jika ada hal-hal yang salah untuk menjadi pembelajaran bagi saya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.